Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbinglah kami agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Efesus pasal 4 ayat 32. Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tema renungan saat ini adalah ramahlah dengan yang lain. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, banyak warga kota begitu menikmati saat-saat berlibur di desa. Kebanyakan alasannya adalah suasana desa yang masih asri, lebih sehat, lebih aman, harga-harga lebih murah, dan penduduknya lebih rukun dan ramah. Tak heran dari statistik usia, warga desa lebih panjang dari warga kota. Meski dari fasilitas dan pendapatan, kota lebih memuaskan, tapi dari segi kebahagiaan, khususnya berkaitan dengan kehidupan sosial, survei itu menunjukkan bahwa warga desa lebih berbahagia. Semua orang suka diperlakukan ramah. Saat kita datang ke satu tempat dan disambut ramah, entah oleh resepsionis, warga setempat, pemimpin, bahkan oleh sahabat kita sendiri, kita merasa senang, merasa dihargai, dan suasana hati kita menjadi baik. Namun apakah kita juga suka berlaku ramah terhadap orang lain? Berapa sering kita hanya ramah kepada orang tertentu hanya karena tugas atau hanya saat butuh sesuatu dari mereka? Seperti halnya fakta di atas, keramahan nyatanya membuat orang lebih bahagia, bahkan panjang umur. Tentu saja ini bukan hanya berlaku untuk mereka yang menerima keramahan, tapi juga yang memberikan keramahan kepada orang lain. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengontraskan antara kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan kejahatan dengan keramahan, kasih mesra, dan pengampunan. Nyatanya keramahan sebagai bentuk dari kasih adalah penawar kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan lain-lain. Sebaliknya, bukankah banyak kepahitan, kemarahan, dan pertengkaran, bahkan fitnah terjadi hanya karena tidak ada sikap ramah dalam diri seseorang? Karena sikap tidak sopan, orang bisa marah dan bertikai. Karena ucapan yang ketus, orang menyimpan kepahitan. Karena sikap yang tidak ramah, muncullah gosip. Tidak ada yang suka dengan kepahitan, kegeraman, fitnah, dan pertikaian. Kabar baiknya, kita bisa menghindari hal-hal itu dengan mempraktekkan keramahan, kasih, dan pengampunan dalam kehidupan kita. Ketika kegeraman dibalas dengan keramahan, fitnah dan kepahitan digantikan pengampunan, pertikaian dibalas dengan kasih, percayalah
bahwa hidup kita akan jadi lebih bahagia. Bahkan kita juga akan menularkan kebahagiaan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara yang terkasih, marilah kita bangun karakter ramah, agar melalui keramahan kita banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, lepaskanlah kekecewaan, luka batin dan kepahitan dari dalam diri kami, dan gantikanlah dengan hati yang penuh sukacita, sehingga kami bisa bersikap ramah dengan semua orang. Bapa yang penuh kasih, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikanlah kesehatan, semangat kepada kami, agar dalam menjalani kehidupan ini, kami senantiasa berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik, kiranya Tuhan berbelas kasih. Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat-Mu, agar setiap hal apapun yang diputuskan, yang dilakukan, seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.